membatalkan RKUHP, yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi. Kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis semuanya. Oke, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ada yang lain? Kalau sudah ada Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi. Demokrat ini yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membangun keamanan dan kegiatan penyampaian pendapat dengan baik, damai, tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa
Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Jangan sampai dimulai dengan perilaku yang tidak elok dilakukan oleh kelompok yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, jaga keamanan kita bersama, dan kebiasaan. Sekali lagi, saya silakan menunjukkan diri, jangan sampai tercederai oleh orang yang tidak elok dan tidak baik dilakukan oleh seorang mahasiswa. Ada mahasiswa punya hak, ada mahasiswa punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menjamin bahkan orang lain sehingga mereka juga bisa mencari tempat ini dengan baik. Sekali lagi, ada mahasiswa, kami menghimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 11 lewat 12 menit, sudah waktunya adik-adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik, jaga keamanan, terlibat. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif, tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak, semua dilakukan sepanjang ini harus dicederai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, sekarang sudah pukul 19 lewat 13 menit. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang. Mereka karena kita Dirasakan
Adik-adik mahasiswa sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19:18 menit. Sudah waktu kita mengumandangkan azan sholat Isya. Silakan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan sholat Isya. اللهم صل على
Bagaimana kalau bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya rasanya maju ke sini pos beli BBM yang naik harganya, bagaimana untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya tertekan dengan kenaikan BBM subsidi. Kenapa? Masanya majelisan pos doang, harus kuat. Masanya sampai air masih memungkinkan, karena pas dipukul mereka kuat, selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya, masalahnya mau mandek nggak? Makanya lo kalau demo lo harus begini, itu fungsinya kalau ada dorongan dia sel-sel tek 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 gitu. Pelajaran 98. Bener. 98 tuh mereka lempar gas air mata, kita dia main udah biasa gitu. Ini yang dilihat. Mari, diskusi mabar email ya. Sekarang mabar ya.
Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini seusai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat ini, Tribuners, masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Ini Tribuners, beberapa saat yang lalu massa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh massa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Hanya itu, sejumlah beton batas jalan lainnya pun seperti ini, Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu, arus lalu lintas masih belum dibuka untuk Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya, baik, demikian Tribuners, laporan saya Nova Lanten langsung dari lokasi
aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini. Menyampaikan pendapat terhadap pengalihan jadi dampak kepada penyesuaian harga BBM. Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Dari mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan baik. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Kodam Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan pendapat. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak massa, tapi situasi bisa kita kendali. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi. Kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai, agar Indonesia ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural,
pemiskinan secara struktural, termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi. Kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis semuanya. Oke, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ada yang lain? Kalau sudah ada, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi Demokrat ini yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan, terlibat tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keamanan dan kegiatan penyampaian pendapat dengan baik dan tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat keseduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19:27. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya dan menyampaikan aspirasinya dengan baik. Jangan sampai dimulai dengan perilaku yang tidak elok dilakukan oleh kelompok yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, jaga keamanan kita bersama. Jangan sampai tercederai oleh orang yang tidak elok dan
dilakukan oleh seorang mahasiswa. Ada mahasiswa punya hak, ada mahasiswa yang punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menjaga bahkan orang lain, sehingga mereka juga bisa mencari tempat ini dengan baik. Sekali lagi, ada mahasiswa, kami mengimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit, sudah waktunya adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik, jaga keamanan, terlibat. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif, tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak, semua dilakukan yang sepanjang ini harus dicerai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, sekarang sudah pukul 19 lewat 13 menit. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang. Mereka karena kita Pancasila
Adik-adik mahasiswa sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19:18. Sudah waktu kita memandangkan azan sholat. Silakan kepada muadzin untuk memandangkan azan sholat. سيجزون ما كانوا يعملون. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya rasanya maju ke sini pos beli BBM yang naik harganya, bagaimana untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya tertekan dengan kenaikan BBM subsidi. Masanya maju sama pos doang. Kuat. Masanya sampai air masih memungkinkan karena pas dipukul mereka kuat, selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya masalahnya mau mandeknya banyak yang makanya lo kalau demo lo harus begini, itu fungsinya kalau ada dorongan dia sel-sel tek 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 gitu. Pelajaran 98. Bener. 98 tuh mereka lempar gas air mata, kita belum main, udah biasa gitu. Ini apa ya? Tapi Yang mau orang nanti pakai ke sini nanti dipindahkan. Yang pegang baju-baju perjuangan ke depan, jangan blok satu-satu kampus. Itu tinggal satu. Kawannya lepas dulu tinggal satu. Kawan-kawan buat dengan dari Indonesia. Untuk kawan-kawan yang di depan, berhenti sebentar. Karena kawan-kawan, masa sih tahun, kawan-kawan yang di depan, masa aksi harus tenang, karena kita masih ada kawan-kawan perempuan yang untuk dikondisikan. Kawan-kawan kalian untuk menunggu dulu. Kita menunjukkan kepada pemerintah bahwa ini adalah kita mahasiswa kami intelektual. Oke, baik kepada bapak. kompor Mundur, masa di belakang mundur. Mundur 5 langkah. Masa di belakang mundur 5 langkah. Kawan-kawan mahasiswa, bantuan kita dari banyak. Kawan-kawan mahasiswa, bantuan
maju. Buat teman-teman yang depan. Tes. Mohon berhenti, mohon tolong berhenti, mohon tolong berhenti dulu, mohon. Kawan-kawan mahasiswa yang di depan semua, kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando, tidak satu komando kawan-kawan semua. Kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando. Kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando. Kawan-kawan mahasiswa yang di depan mohon. Hei, itu yang di depan intelektual apa kekerasan? Katanya kau intelek. Kawan-kawan yang di depan, Bapak masing-masing kampus silahkan datang ke depan untuk membantu kawan-kawan yang di depan. Teman-teman, saya ada penawaran khusus buat hari ini. Kita di sini nggak bakal bisa maju, nggak bisa bakal dudukin istana kalau cuma kayak gini doang. Kita di sini nggak percaya partai, nggak percaya DPR, nggak percaya Jokowi. Kita juga di sini nggak percaya sama Polri. Cuman bagi sini ada penawaran. Kalau misalkan Polri ingin dipercaya rakyat, buka jalur itu. Dudukin istana. Buka. Teman-teman yang di depan, mohon diarahkan. Kawan-kawan, teman-teman yang di bawah, jangan duduk dulu, jangan pada anda dulu, tahan. Kita jawab, Polri, kalau misalkan Polri berani membuka ini, kita akan percaya dengan Polri. Kita akan duduk di sana. Kalau misalkan Polri akan membuka ini, Polri sama aja dengan DPR, partai Jokowi. Ini kamera kan Buka. Kawan-kawan, tenang kawan-kawan. Tenang. Jangan mudah terprovokasi kawan-kawan. Tenang, kita satu komando. Kawan-kawan, saya bertegas tidak perlu kita yang membuka. Biarkan Polri yang membuka untuk membuktikan supaya kita percaya kepada Polri. Kita tidak perlu bersusah-susah untuk membuka itu. Biarkan Polri yang bergerak sendiri, kawan-kawan. Sepakat? Tahan dulu kawan-kawan yang di depan. Kawan-kawan, tahan dulu kawan-kawan. Untuk kampus, barisan paling depan. Oke, baik kawan-kawan. Perwakilan Bapor masing-masing kampus bisa merangsang ke depan. Perwakilan Bapor masing-masing kampus silakan maju ke depan. Untuk kawan-kawanku yang di depan, jangan mengotori tangan kalian untuk membuka pintu itu. Jangan kotori tangan kita. Biarkan Polri yang membuka pintu itu untuk kita. Kawan-kawan di depan. Jaga berbeda dalam satu malam.
Tolong untuk bisa menyemangatkan kita kembali, mari kita nyanyikan Indonesia air mereka. Untuk itu kita menyampaikan bahwa pemilik bangsa ini adalah rakyat Indonesia, bukan segelintir orang yang terus mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita mengenali batalkan kenaikan BBM, turunkan harga-harga, cabut omnibus law, undang-undang cipta kerja. Seharusnya kekuasaan di seberang sana harusnya turun mendengar apa yang menjadi suara-suara rakyat. Kita sampaikan jangan pernah merepresi gerakan rakyat, karena rakyat marah turun ke jalan akibat dari penguasa sembunyi yang tidak berpihak kepada rakyat. Betul nggak? Betul nggak? Sekali lagi, silakan penguasa di seberang sana, Jokowi turun menghadap rakyat agar membatalkan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Kalau rezim ini sudah tidak mampu memimpin negeri ini untuk kepentingan rakyat, serahkan kepada rakyat yang hari ini dirugikan. Kita adalah terus dilakukan bagaimana represif, bagaimana pelanggaran hak-hak rakyat, bagaimana demokrasi, bagaimana rakyat Indonesia memilih bangsa dan kedaulatan rakyat Indonesia. Penjagaan terus dilakukan penjagaan terhadap rakyat terus dilakukan penguasa. Ya, Tribuners, kurang lebih seperti ini.
suasana aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda terkait tolak kenaikan BBM pada sore hari ini. Terlihat sebuah untayan kawat berduri sudah rusak dan masih ada satu kawat berduri lagi yang ada di kawasan Patung Kuda ini. Hidup rakyat yang bersalah. Terima kasih sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat jangan merepresif gerakan rakyat. Kami turun ke jalan, tidak mungkin hadir di sini kalau penguasa hari ini berpihak pada rakyat. Selamat sore. Maka dari itu kita juga hadir di sini tidak hanya kemudian menyuarakan tentang kenaikan BBM, tapi kita menyuarakan isu-isu lainnya. Salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan oleh istana, dan rasanya hari ini kita sama-sama tidak sepakat dengan hal itu. Dan yang kedua tentu adalah tentang RKUHP. Jika RKUHP disahkan, hari ini adalah hari demonstrasi terakhir kita. Jika RKUHP disahkan, kita tidak bisa lagi membahas sosial politik di media sosial kawan-kawan semua. Maka negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, kita kepalkan tangan kiri kita kawan-kawan. Kita kepalkan tangan kiri kita. Kita nyanyikan bersama. Kita renungkan bersama lagu Ibu Pertiwi. Sepakat? Yang di belakang boleh? Yang di belakang kepalkan tangan kirinya. Yang di belakang kepalkan tangan kirinya. Kita bersama nyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Dalam hitungan ketiga kawan-kawan. 1, 2, 3. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, cintanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Ikuti saya kawan-kawan semua. Jika ada 1000 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 10 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 1 orang yang membela kebenaran, maka pastikan dan saksikan itu adalah aku. Itu adalah aku. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang berjuang. Sekian kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian orasi yang sangat elegan
dari Presma Universitas Indonesia. Baik, untuk sama-sama mengingatkan bahwa perjuangan kita tidak akan pernah selesai. Maka dari itu saya meminta kawan-kawan yang saat ini sedang duduk untuk berdiri kembali, untuk merapatkan barisannya kawan-kawan. Karena waktu sudah semakin sore kawan-kawan. Dan kita akan
Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini selesai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat ini, Tribuners, masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Ini Tribuners, beberapa saat yang lalu massa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh massa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Hanya itu, sejumlah beton batas jalan lainnya pun seperti ini, Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu, arus lalu lintas masih belum dibuka untuk Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya, baik, demikian Tribuners, laporan saya Nova Lanten langsung dari lokasi aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini. Menyampaikan pendapat terhadap pengalihan subsidi dampak kepada penyesuaian harga BBM. Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Dari mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan, bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan baik. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Kodam Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus
mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan juga. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak massa tapi situasi bisa kita kendali. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi. Kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai. Agar Indonesia ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi.
kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis semuanya. Oke, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ada yang lain? Kalau sudah ada, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan, terlibat tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keamanan dan dalam kegiatan penyampaian pendapat dengan baik, damai, tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat kegaduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19:07. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan sampai bercerai dengan perilaku yang tidak elok dilakukan oleh kelompok yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, jaga keamanan kita bersama, dan kebiasaan sekali lagi saya silakan menjauhkan diri jangan sampai tercerai oleh yang tidak elok dan tidak baik dilakukan oleh seorang mahasiswa. Ada mahasiswa punya hak, ada mahasiswa punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menjamin bahkan orang lain sehingga mereka juga bisa mencari tempat ini dengan baik. Sekali lagi, ada mahasiswa, kami mengimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit, sudah waktunya adik-adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik, menjaga keamanan, terlibat. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif, tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak menjaga keamanan. Semua dilakukan bersuara kecil, jangan sampai yang sepanjang ini harus dicerai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, sekarang sudah pukul 19 lewat 13 menit. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang. Mereka karena kita tahu mereka belum bisa pulang, mereka belum bisa kembali ke rumah, mereka pulang ke rumah tepat waktu ketika
kita mengingat karena tempat ini tempat saya himbau kepada adik-adik semua ada yang sudah menyampaikan silakan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan Assalamualaikum
Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya Rasanya maju ke sini pos. membeli BBM yang naik harganya, bagaimana untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya tertekan dengan kenaikan BBM subsidi. Masanya maju sama pos doang. Kuat. Masanya sampai air masih memungkinkan, karena pas dipukul mereka kuat, selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya, masalahnya mau mandeknya banyak yang kadang kalau demo lo harus begini, itu fungsinya kalau ada dorongan dia sel-sel tek 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 gitu. Pelajaran 98. Bener. 98 tuh mereka lempar gas air mata, kita dia main udah biasa gitu. Ini yang dilihat. Mari, diskusi kabar email ya. Sekarang kabar ya.
Yap. Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini selesai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat ini, Tribuners, masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik
yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Ada Tribuners, beberapa saat yang lalu masa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh masa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Tak hanya itu, sejumlah beton batas jalan lainnya pun seperti ini Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu arus lalu lintas masih belum dibuka untuk Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya, baik, demikian Tribuners, laporan saya Nova Lanten langsung dari lokasi aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini. Menyampaikan pendapat terhadap pengalihan subsidi dampak kepada penyesuaian harga BBM. Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya atas segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Dari mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan, bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan sukses. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Kodam Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan pendapat. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak massa, tapi situasi bisa kita kendali. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi.
kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan anjing unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai, agar Indonesia ke depan akan lebih maju. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa, hidup guru, hidup rakyat Indonesia. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi. Kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis semuanya. Oke, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ada yang lain? Kalau sudah ada, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah
untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan lembaga. aksi Ini akan terus Demokrasi ini yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan, terlibat tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu keamanan dan dalam kegiatan penyampaian pendapat dengan baik, damai, tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat kegaduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19:07. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Jangan sampai bercerai dengan perilaku yang tidak elok dilakukan oleh kelompok yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, jaga keamanan kita bersama, dan sekali lagi saya silakan menunjukkan diri, jangan sampai tercerai oleh yang tidak elok yang tidak baik dilakukan oleh seorang mahasiswa. Ada mahasiswa punya hak, ada mahasiswa punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menjamin keamanan orang lain sehingga mereka juga bisa mencari tempat ini dengan baik. Sekali lagi, ada mahasiswa, kami mengimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit, sudah waktunya adik-adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik, jaga keamanan, terlibat. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif, tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak menjaga keamanan. Semua dilakukan jangan sampai yang kedepannya ini tercederai oleh perilaku-perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, sekarang sudah pukul 19 lewat 13. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang. Mereka karena kita tahu mereka belum bisa pulang, mereka belum bisa kembali ke rumah, mereka pulang ke rumah tepat waktu ketika kita bisa menggunakan tempat ini tepat. Saya mengimbau kepada adik-adik semua, adik-adik sudah menyampaikan Buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya.
Silakan kepada muadzin untuk mengumandangkan Yang 100 abang
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya rasanya maju ke sini pos membeli BBM yang naik harganya, bagaimana untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya tertekan dengan kenaikan BBM subsidi. Masanya maju sama pos doang. Kuat. Masanya sampai air masih memungkinkan, karena pas dipukul mereka kuat, selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya, masalahnya mau mandeknya banyak yang makanya lo kalau demo lo harus begini, itu fungsinya kalau ada dorongan dia sel-sel tek 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 gitu. Pelajaran 98. Bener 98 tuh mereka lempar gas air mata, kita diem aja, itu udah biasa gitu. Ini yang dilihat. Kali
mahasiswa. Untuk kawan-kawan yang di depan, nanti bentar, karena kawan-kawan, Mas Asim tahu, Mas Asim tahu, Mas Asim tahu, Mas Asim tahu, Mas Asim tahu. Jadi, hati-hati dukung kami. Baik, kawan-kawan yang di depan, masa siaran depan, karena kita masih ada kawan-kawan perempuan yang untuk dikondisikan. Kawan-kawan kalian itu menunggu dulu. Kita menunjukkan kepada pemerintah bahwa ini adalah kita mahasiswa kalau intelektual. Oke, baik kepada Bapak. Kompor Mas Aksi di belakang mundur. Mundur 5 langkah. Mas Aksi di belakang mundur 5 langkah. Untuk Mas Aksi tahan dulu. Mas Aksi di depan. Mas Aksi, hati-hati. Kawan-kawan mahasiswa, perjuangan kita dari banyak. Berhenti stop. Kawan-kawan mahasiswa, perjuangan kita dari banyak. Kita lagi kejar dana. Tolong satu komando. Komando ada di bawah komando. Satu komando. Satu perjuangan. Satu komando. Satu perjuangan. Satu perjuangan. Satu komando. Satu perjuangan. Satu komando. Satu perjuangan. Buat teman-teman di depan, jangan rusuh. Buat teman-teman di depan, berhenti. Tes. Mohon berhenti, mohon tolong berhenti, mohon tolong berhenti dulu, mohon. Kawan-kawan mahasiswa yang di depan semua, kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando, tidak tergabung komando kawan-kawan semua. Kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando. Kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando. Kawan-kawan mahasiswa yang di depan mohon. Itu yang di depan intelektual apa kekerasan? Katanya kau intelek. Kawan-kawan yang di depan, Bapak masing-masing kampus silahkan datang ke depan untuk membantu kawan-kawan yang di depan. Teman-teman, saya ada penawaran khusus buat hari ini. Kita di sini nggak bakal bisa maju, nggak bisa bakal dudukin di sana kalau cuma kayak gini doang. Kita di sini nggak percaya partai, nggak percaya DPR, nggak percaya Jokowi. Kita juga di sini nggak percaya sama Polri. Cuman bagi sini ada penawaran. Kalau misalkan Polri ingin dipercaya rakyat, buka jalur itu. Dudukin di sana. Buka. Keren Bapak. Ya. Teman-teman yang di depan, mohon didengarkan. Kawan-kawan, teman-teman yang di bawah, jangan pada ambil dulu, tahan. Kita jawab, Polri, kalau misalkan Polri berani membuka ini, kita akan percaya
kawan-kawan, saya bertegas tidak perlu kita yang membuka. Biarkan Polri yang membuka untuk membuktikan supaya kita percaya kepada Polri. Kita tidak perlu bersusah-susah untuk membuka itu. Biarkan Polri yang bergerak sendiri, kawan-kawan. Semangat! Tahan dulu kawan-kawan yang di depan. Kawan-kawan, tahan dulu kawan-kawan. Untuk Polri kampus, barisan paling depan. Oke, baik kawan-kawan. Perwakilan Bapor masing-masing kampus bisa merangsang ke depan. Perwakilan Bapor masing-masing kampus silakan maju ke depan. Untuk kawan-kawanku yang di depan, jangan mengotori tangan kalian untuk membuka pintu itu. Jangan kotori tangan kita. Biarkan Polri yang membuka pintu itu untuk kita. Kawan-kawan di depan. Jangan berpindah dalam satu malam. Untuk bisa menyemangatkan kita kembali, mari kita nyanyikan Indonesia air mereka.
Seharusnya kekuasaan penguasa di seberang sana harusnya turun mendengar apa yang menjadi suara-suara rakyat. Kita sampaikan, jangan pernah merepresi gerakan rakyat. Karena rakyat marah turun ke jalan akibat dari penguasa sendiri yang tidak berpihak kepada rakyat. Betul nggak? Betul nggak? Sekali lagi, silakan penguasa di seberang sana, Jokowi turun ke menghadap rakyat agar membatalkan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Kalau rezim ini sudah tidak mampu memimpin negeri ini untuk kepentingan rakyat, serahkan kepada rakyat yang hari ini turun ke jalan. Kita adalah terus dilakukan bagaimana represif, bagaimana pelanggaran hak-hak rakyat, bagaimana demokrasi, bagaimana rakyat Indonesia memilih bangsa dan kedaulatan rakyat Indonesia. Penjagaan terus dilakukan penjagaan terhadap rakyat terus dilakukan penguasaan. Ya, Tribuners, kurang lebih seperti ini suasana aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda terkait tolak kenaikan BBM pada sore hari ini. Terlihat sebuah untayan kawat berduri sudah rusak dan masih ada satu kawat berduri lagi yang ada di kawasan Patung Kuda ini. Hidup rakyat yang terus melawan. Terima kasih sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat jangan merepresi gerakan rakyat. Kami turun ke jalan tidak mungkin hadir di sini kalau penguasa hari ini berpihak kepada rakyat. Selamat sore. Maka dari itu kita juga hadir di sini tidak hanya kemudian menyuarakan tentang kenaikan BBM, tapi kita menyuarakan isu-isu lainnya. Salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan oleh istana, dan rasanya hari ini kita sama-sama tidak sepakat dengan hal itu. Dan yang kedua tentu adalah tentang RKUHP. Jika RKUHP disahkan, hari ini adalah hari demonstrasi terakhir kita. Jika RKUHP disahkan, kita tidak bisa lagi membahas sosial politik di media sosial kawan-kawan semua. Maka negara kita memang sudah sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, kita kepalkan tangan kiri kita kawan-kawan. Kita kepalkan tangan kiri kita. Kita nyanyikan bersama. Kita renungkan bersama lagu Ibu Pertiwi. Sepakat? Yang di belakang boleh? Yang di belakang kepalkan tangan kirinya. Yang di belakang kepalkan tangan kirinya. Kita bersama nyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Dalam hitungan ketiga kawan-kawan. 1, 2, 3. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, cintanya terkenang.
gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang dan berdoa. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Ikuti saya kawan-kawan semua. Jika ada 1000 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 10 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 1 orang yang membela kebenaran, maka pastikan dan saksikan itu adalah aku. Itu adalah aku. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang berjuang. Sekian kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian orasi yang sangat elegan dari Presma Universitas Indonesia. Baik, untuk sama-sama mengingatkan bahwa perjuangan kita tidak akan pernah selesai. Maka dari itu saya meminta kawan-kawan yang saat ini sedang duduk untuk berdiri kembali, untuk merapatkan barisannya kawan-kawan. Karena waktu sudah semakin sore kawan-kawan.
Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini selesai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat ini, Tribuners, masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Ini Tribuners, beberapa saat yang lalu masa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh massa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Hanya itu, sejumlah beton batas jalan lainnya pun ini Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu arus lalu lintas masih belum dibuka untuk Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya, baik, demikian Tribuners, laporan saya Nova Lanten langsung dari lokasi aksi unjuk rasa
tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini. Menyampaikan pendapat terhadap pengalihan jadi dampak kepada penyesuaian harga BBM. Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Dari mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan benar. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Kodam Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan pendapat. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak massa, tapi situasi bisa kita kendalikan. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi kita. Kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai, agar Indonesia ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan,
rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi. Kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis kawan-kawannya. Oke, hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ada yang lain? Kalau sudah ada, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi. Demokrasi ini yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan, terlibat, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keamanan dan kegiatan penyampaian pendapat dengan baik, damai, tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat keseduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19:07. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan sampai dimulai perilaku yang tidak elok dilakukan oleh kelompok yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik, karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, jaga keamanan kita bersama, dan sekali lagi, penyampaian pendapat menunjukkan diri, jangan sampai tercederai oleh orang yang tidak elok dan tidak baik dilakukan oleh orang mahasiswa. Ada mahasiswa punya hak, ada mahasiswa punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menjamin bangsa orang lain.
lagi sehingga mereka mengingat mencari tempat ini selesai. Sekali lagi, ada mahasiswa kami menghimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit. Sudah waktunya adik-adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik. Jaga keamanan terlibat. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif. Tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak, semua dilakukan yang sepanjang ini tercederai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, sekarang sudah pukul 19 lewat 13. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang. Mereka akan Ayo
Adik-adik mahasiswa sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19:18. Sudah waktunya kita mengumandangkan azan sholat Isya. Silakan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan sholat Isya. سيجزون ما كانوا يعملون. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Bagaimana bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara Air nggak ada. semuanya Rasanya maju ke sini pos. beli BBM yang naik harganya. Bagaimana untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya tertekan dengan kenaikan BBM subsidi. Saya Pak dari Sampos doang. Mahasiswa sudah organisasi Kenapa? Masanya Pak dari Sampos doang. Kuat. Masanya sampai air masih memungkinkan karena pas dipukul mereka kuat, selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya masalahnya mau mandeknya banyak yang bilang. Makanya lo kalau demo lo harus begini itu fungsinya kalau ada dorongan dia sel tek 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 gitu. Pelajaran 98. Bener. 98 tuh mereka ngelempar gas air mata, kita juga main udah biasa gitu. Ini yang dilihat. Kali diskusi kabar email ya. Sekarang kabar ya. dan kita akan
Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini seusai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat ini, Tribuners, masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Ini Tribuners, beberapa saat yang lalu masa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh massa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Hanya itu, sejumlah beton batas jalan lainnya pun seperti ini, Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu arus lalu lintas masih belum dibuka untuk Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya, baik, demikian Tribuners, laporan saya Novalanten langsung dari lokasi aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini. Menyampaikan pendapat terhadap pengalihan jadi dampak kepada penyesuaian harga BBM. Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Dari mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan baik. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Kodam Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus
mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan pendapat. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak masa, tapi situasi bisa kita kendalikan. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi. Kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai. Agar Indonesia ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa. Hidup buruh. Hidup rakyat Indonesia. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani,
pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi. Kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis semuanya. Oke, hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ada yang lain? Kalau sudah ada, Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi demokrasi ini yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan, terlibat, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keamanan dan kegiatan penyampaian pendapat dengan baik, damai, tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat kegaduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19:07. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan sampai dilakukan yang tidak elok dilakukan oleh kelompok yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik, karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, jaga keamanan kita bersama, sekali lagi, saya tidak pasti menjauhkan diri, jangan sampai tercerai oleh yang tidak elok dan tidak pas dilakukan oleh orang mahasiswa. Ada mahasiswa punya hak, ada mahasiswa punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menjamin bahkan orang lain sehingga mereka bisa mencari tempat ini dengan baik. Sekali lagi, ada mahasiswa, kami mengimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit. Sudah waktunya adik-adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik. Jaga keamanan, terlibat. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif. Tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak, semua dilakukan jangan sampai yang sepanjang ini harus dicerai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, sekarang sudah pukul 19 lewat 13. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang,
Silakan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan.
سيجزون ما كانوا يعملون. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya rasanya maju ke sini pos beli BBM yang naik harganya, bagaimana untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya, bertekan dengan kenaikan BBM subsidi. Masanya maju sama pos doang. Kuat. Indonesia.
masa nyampe air masih memungkinkan karena pas dipukul mereka kuat, selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya masalahnya mau mandeknya banyak yang bilang. Makanya lo kalau demo lo harus begini itu fungsinya, kalau ada dorongan dia sel tek 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 gitu. Pelajaran 98. Bener. 98 tuh mereka lempar gas air mata, kita dia main udah biasa gitu. Ini yang dilihat. Kali stand. Yang mau orang nanti pakai ke sini nanti dipindahkan. Yang pegang baju perjuangan ke depan, jangan blok satu-satu kampus. Itu tinggal satu. Kawannya lepas dulu, tinggal satu. Kawan-kawan buat dengan cari Indonesia. Untuk kawan-kawannya di depan, berhenti sebentar, karena kawan-kawan masa sih tahu, baik kawan-kawan yang di depan, masa siap tenang, karena kita masih ada kawan-kawan perempuan yang untuk dikondisikan. Kawan-kawan kalian untuk menunggu dulu. Kita menunjukkan kepada pemerintah bahwa ini adalah kita mahasiswa kaum intelektual. Oke, baik kepada Bapak. Kompor. Masa sih belakang mundur. Mundur 5 langkah. Masa sih belakang mundur 5 langkah. Mohon berhenti, mohon tolong berhenti, mohon tolong berhenti dulu, kawan-kawan mahasiswa yang di depan semua, kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando, tidak satu komando, kawan-kawan semua, kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando,
Kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando. Kawan-kawan mahasiswa yang di depan mogok. Hei, itu yang di depan intelektual apa kekerasan? Katanya kau intelek. Kawan-kawan yang di depan, Bapak masing-masing kampus silahkan datang ke depan untuk membantu kawan-kawan yang di depan. Teman-teman, saya ada penawaran khusus buat hari ini. Kita di sini nggak bakal bisa maju, nggak bisa bakal dudukin istana kalau cuma kayak gini doang. Kita di sini nggak percaya partai, nggak percaya DPR, nggak percaya Jokowi. Kita juga di sini nggak percaya sama Polri. Cuman bagi sini ada penawaran. Kalau misalkan Polri ingin dipercaya rakyat, buka jalur itu. Buka! Dudukin istana. Buka! 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 Keren Bapak. Ya. Teman-teman yang di depan, mohon diharapkan. Kawan-kawan, teman-teman yang di bawah, jangan pada anak dulu, tahan. Kita jawab, Polri, kalau misalkan Polri berani membuka ini, kita akan percaya dengan Polri. Kita akan duduk di sana. Kalau misalkan Polri tidak membuka ini, Polri sama aja dengan DPR, partai Jokowi. Ini kamera kan capping Buka! Kawan-kawan, tenang kawan-kawan, kawan-kawan, tenang, jangan mudah terprovokasi kawan-kawan, tenang, kita satu komando. Kawan-kawan, saya bertegas tidak perlu kita yang membuka. Biarkan Polri yang membuka untuk memastikan supaya kita percaya kepada Polri. Kita tidak perlu bersusah-susah untuk membuka itu. Biarkan Polri yang bergerak sendiri, kawan-kawan. Sepakat? Tahan dulu kawan-kawan yang di depan. Kawan-kawan, tahan dulu kawan-kawan. Untuk Bapak kampus, barisan paling depan. Oke baik kawan-kawan. Perwakilan Bapak masing-masing kampus bisa merangsang ke depan. Perwakilan Bapak masing-masing kampus silakan maju ke depan. Untuk kawan-kawanku yang di depan, jangan mengotori tangan kalian untuk membuka pintu itu. Jangan kotori tangan kita. Biarkan Polri yang membuka pintu itu untuk kita. Kawan-kawan di depan. Jaga berbeda dalam satu malam. Untuk bisa menyemangatkan kita kembali, mari kita nyanyikan Indonesia air beta.
Kepada seluruh rakyat yang hari ini turun ke jalan, ini adalah bentuk apresiasi persatuan seluruh rakyat Indonesia. Kita menyampaikan jangan ada represi terhadap gerakan rakyat. Rakyat turun ke jalan, marah, tapi jangan kekuasaan yang sepihak kepada rakyat. Untuk itu kita menyampaikan bahwa pemilik bangsa ini adalah rakyat Indonesia, bukan segelintir orang yang terus mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita mengenali maka mau menaikkan BBM, turunkan harga-harga, cabut omnibus law, undang-undang cipta kerja. Seharusnya kekuasaan penguasa di seberang sana harusnya turun mendengar apa yang menjadi suara-suara rakyat. Kita sampaikan jangan pernah merepresi gerakan rakyat, karena rakyat marah turun ke jalan akibat dari penguasa sendiri yang tidak berpihak kepada rakyat. Betul nggak? Betul nggak? Sekali lagi, silakan penguasa di seberang sana, Jokowi turun menghadap rakyat agar membatalkan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Kalau rezim ini sudah tidak mampu memimpin negeri ini untuk kepentingan rakyat, serahkan kepada rakyat yang hari ini turun ke jalan. Kita adalah terus dilakukan bagaimana represif, bagaimana pelanggaran hak-hak rakyat, rakyat Indonesia memilih bangsa dan kedaulatan rakyat Indonesia. Penjagaan terus dilakukan upaya terhadap rakyat terus dilakukan penguasa Ya, Tribuners, kurang lebih seperti ini suasana aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda terkait tolak kenaikan BBM pada sore hari ini. Terlihat sebuah untayan kawat berduri sudah rusak dan masih ada satu kawat berduri lagi yang ada di kawasan Patung Kuda ini. Hidup rakyat yang terus melawan. Terima kasih sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat jangan merepresif gerakan rakyat. Kami turun ke jalan tidak mungkin hadir di sini kalau penguasa hari ini berpihak kepada rakyat. Selamat sore. Maka dari itu kita juga hadir di sini tidak hanya kemudian menyuarakan tentang kenaikan BBM, tapi kita menyuarakan isu-isu lainnya. Salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan oleh istana, dan rasanya hari ini kita sama-sama tidak sepakat dengan hal itu. Dan yang kedua tentu adalah tentang RKUHP. Jika RKUHP disahkan, hari ini adalah hari demonstrasi terakhir kita. Jika RKUHP disahkan, kita tidak bisa lagi membahas sosial politik di media sosial kawan-kawan semua. Maka negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, kita kepalkan tangan kiri kita kawan-kawan.
Kita kepalkan tangan kiri kita nyanyikan bersama, kita renungkan bersama lagu Ibu Pertiwi. Maka yang di belakang boleh, yang di belakang kepalkan tangan kirinya, yang di belakang kepalkan tangan kirinya, kita bersama nyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Dalam hitungan ketiga kawan-kawan. 1, 2, 3. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, intannya terkenang, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, rinti dan berdoa. Hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Ikuti saya kawan-kawan semua. Jika ada 1000 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 10 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 1 orang yang membela kebenaran, maka pastikan dan saksikan itu adalah aku. Itu adalah aku. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang berjuang. Sekian kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian orasi yang sangat elegan dari Presma Universitas Indonesia. Baik, untuk sama-sama mengingatkan bahwa perjuangan kita tidak akan pernah selesai. Maka dari itu saya meminta kawan-kawan yang saat ini sedang duduk untuk berdiri kembali, untuk merapatkan barisannya kawan-kawan. Karena waktu sudah semakin sore kawan-kawan. Apa?
Yap. Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini selesai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat ini, Tribuners, masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Ini Tribuners, beberapa saat yang lalu massa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh massa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Hanya itu, sejumlah beton batas jalan lainnya pun
ini Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu arus lalu lintas masih belum dibuka untuk jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya baik, demikian Tribuners, laporan saya Nova Lanten langsung dari lokasi aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini. Menyampaikan pendapat terhadap pengalihan subsidi dampak kepada penyesuaian harga BBM. Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan, bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan baik. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Kodam Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan pendapat. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak massa, tapi situasi bisa kita kendali. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi. Kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai, agar Indonesia ke depan akan lebih maju. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat,
Kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi. Kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis kawan-kawan. Oke, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ada yang lain? Kalau sudah ada, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa tadi sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keamanan dan kegiatan penyampaian pendapat dengan baik. Kami tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat keseduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19:07. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan sampai dimulai dengan yang tidak elok dilakukan oleh kelompok yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, jaga keamanan
bahkan orang lain, sehingga mereka juga bisa mencari tempat ini dengan baik. Sekali lagi, ayah mahasiswa, kami mengimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit, sudah waktunya adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik, jaga keamanan, terlibat. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif, tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak, semua dilakukan yang sepanjang ini dicederai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, kami sudah pukul 19 lewat 13. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang. Mereka akan Maju,
Sudah waktu kita mengumandangkan azan Malaysia. Silakan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan Malaysia. Tidak berjumpa. Sekarang menjadi lautan Nabi. Haleluya kembali. سيجزون ما كانوا يعملون. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bagaimana kalau bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya rasanya maju ke sini pos beli BBM yang naik harganya, bagaimana untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya tertekan dengan kenaikan BBM subsidi. saya Pak dari pos doang masanya maju dari pos doang kuat masanya sampai air masih memungkinkan karena pas dipukul mereka kuat, selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya masalahnya mau mandek nggak banyak yang makanya lo kalau demo lo harus begini itu fungsinya kalau ada dorongan dia sel tek 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 gitu. Pelajaran 98 Bener. 98 tuh mereka lempar gas air mata kita juga main udah biasa gitu. Ini yang dilihat kali diskusi kabar email ya sekarang kabar ya
Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini selesai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat ini, Tribuners, masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Ini Tribuners, beberapa saat yang lalu massa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh massa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Hanya itu, sejumlah beton batas jalan lainnya pun seperti ini, Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu, arus lalu lintas masih belum dibuka untuk Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya, baik, demikian Tribuners, laporan saya Nova Lanten langsung dari lokasi
aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini. Menyampaikan pendapat terhadap pengalihan subsidi dampak kepada penyesuaian harga BBM. Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Dari mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan baik. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Kodam Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan pendapat. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak massa, tapi situasi bisa kita kendali. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi. Kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai, agar Indonesia ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural,
pemiskinan secara struktural, termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi. Kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis tahun-tahunnya. Oke, hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ada yang lain? Kalau sudah ada, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan, terlibat tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keamanan dan kegiatan penyampaian pendapat dengan baik. Kami tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat keseduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19:07. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan sampai dimulai perilaku yang tidak elok dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik, karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, menjaga keamanan kita bersama, dan sekali lagi, penyampaian siapa yang ini jangan sampai terpikiran oleh orang yang tidak elok.
Kewajiban kita adalah menjamin bahkan orang lain sehingga mereka juga bisa mencari tempat ini dengan baik. Sekali lagi, adik-adik mahasiswa, kami mengimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit. Udah waktunya adik-adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik, jaga keamanan, ketertiban. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif. Tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak, semua dilakukan yang sepanjang ini dicederai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, sekarang sudah pukul 19 lewat 13. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang. Mereka karena kita Pancasila dasar negara,
Sudah waktunya kita mengumandangkan azan sholatnya. Silakan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan sholatnya. سيجزون ما كانوا يعملون. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
masyarakat. Jangan hanya salah menggunakan aturan. Bagaimana pemerintah bisa berjuang bersama-sama. Bagaimana perasaan bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya rasanya maju ke sini pos membeli BBM yang naik harganya. Bagaimana untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya tertekan dengan kenaikan BBM subsidi. masanya maju ke pos doang harus kuat. Masanya sampai air masih memungkinkan karena pas dipukul mereka kuat, selnya kuat. Tapi ada yang lagi di sini. Ya masalahnya mau mandeknya banyak yang makanya kalau demo lo harus begini, itu fungsinya kalau dorongan dia sel-sel tek 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 gitu. Pelajaran 98. Bener. 98 tuh mereka lempar gas air mata, kita dia main udah biasa gitu. Ini yang dilihat. Kali yang mau orang nanti pakai ke sini nanti dipindahkan. Yang pegang baju perjuangan ke depan, jangan blok satu-satu kampus. Itu tinggal satu. Kawannya lepas dulu, tinggal satu. Kawan buat. Indonesia. Kawan-kawan yang di depan, maka siap tenang, karena kita masih ada kawan-kawan perempuan yang untuk dikondisikan. Kawan-kawan kalian untuk menunggu dulu. Kita menunjukkan kepada pemerintah bahwa ini adalah kita mahasiswa kalau intelektual. Oke, baik kepada Bapak. kompor kompor Masasi di belakang mundur. Mundur 5 langkah. Masasi di belakang mundur 5 langkah. Kawan-kawan mahasiswa, perjuangan kita lari banyak. Stop. Kawan-kawan mahasiswa, perjuangan kita lari banyak. Kita lari kejar mana? Tolong satu komando. Komando ada di bawah komando. Satu komando. Satu perjuangan. Satu komando. Satu perjuangan. Satu perjuangan. Satu komando. Satu perjuangan. Satu komando.
Terus. Mokom berhenti, Mokom tolong berhenti, Mokom tolong berhenti dulu, Mokom. Kawan-kawan mahasiswa yang di depan semua, kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando, tidak terbawa komando kawan-kawan semua. Kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando. Kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando. Kawan-kawan mahasiswa yang di depan Mokom. Hei, itu yang di depan intelektual apa kekerasan? Katanya kau intelek. Kawan-kawan yang di depan, Bapak masing-masing kampus silahkan datang ke depan untuk membantu kawan-kawan yang di depan. Teman-teman, saya ada penawaran khusus buat hari ini. Kita di sini nggak bakal bisa maju, nggak bisa bakal dudukin istana kalau cuma kayak gini doang. Kita di sini nggak percaya partai, nggak percaya DPR, nggak percaya Jokowi. Kita juga di sini nggak percaya sama Polri. Cuman bagi sini ada penawaran. Kalau misalkan Polri ingin dipercaya rakyat, buka jalur itu. Buka. Dudukin istana. Buka. Keren Bapak. Teman-teman yang di depan, mohon diharapkan. Kawan-kawan, jangan pada anak dulu, kawan. Kita jawab, Polri. Kalau misalkan Polri berani membuka ini, kita akan percaya dengan Polri. Kita akan duduk di sana. Kalau misalkan Polri tidak membuka ini, Polri sama aja dengan DPR, partai Jokowi. Jadi kamera kan buka. Kawan-kawan, tenang kawan-kawan. Tenang. Jangan mudah terprovokasi kawan-kawan. Tenang, kita satu komando. Kawan-kawan, saya bertegas tidak perlu kita yang membuka. Biarkan Polri yang membuka untuk membuktikan supaya kita percaya kepada Polri. Kita tidak perlu bersusah-susah untuk membuka itu. Biarkan Polri yang bergerak sendiri, kawan-kawan. Semangat! Tahan dulu kawan-kawan yang di depan. Kawan-kawan, tahan dulu kawan-kawan. Untuk Polri kampus, barisan paling depan. Oke baik kawan-kawan. Perwakilan Bogor masing-masing kampus bisa merangsang ke depan. Perwakilan Bogor masing-masing kampus silakan maju ke depan. Untuk kawan-kawanku yang di depan, jangan mengotori tangan kalian untuk membuka pintu itu. Jangan kotori tangan kita. Biarkan Polri yang membuka pintu itu untuk kita. Kawan-kawan di depan. Kita berpindah dalam satu malam. Go, go, go!
untuk bisa menyemangatkan kita kembali. Mari kita nyanyikan Indonesia air mereka. Untuk itu kita menyampaikan bahwa pemilik bangsa ini adalah rakyat Indonesia, bukan segelintir orang yang terus mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya. Kita mengenali batalkan kenaikan BBM, turunkan harga-harga, cabut omnibus law, undang-undang cipta kerja. Seharusnya kekuasaan penguasa di seberang sana harusnya turun mendengar apa yang menjadi suara-suara rakyat. Kita sampaikan jangan pernah merepresi gerakan rakyat, karena rakyat marah turun ke jalan akibat dari penguasa sendiri yang tidak berpihak kepada rakyat. Betul nggak? Betul nggak? Sekali lagi, silakan penguasa di seberang sana, Jokowi turun menghadap rakyat agar membatalkan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Kalau rezim ini sudah tidak mampu memimpin negeri ini untuk kepentingan rakyat, serahkan kepada rakyat yang hari ini turun. Kita adalah terus dilakukan bagaimana represif, bagaimana perampasan hak rakyat, rakyat Indonesia memilih bangsa dan kedaulatan rakyat Indonesia. Penjagaan terus dilakukan penjagaan terhadap rakyat terus dilakukan penguasaan Ya, Tribuners, kurang lebih seperti ini. Kita
suasana aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda terkait tolak kenaikan BBM pada sore hari ini. Terlihat sebuah untayan kawat berduri sudah rusak dan masih ada satu kawat berduri lagi yang ada di kawasan Patung Kuda ini. Hidup rakyat yang berpahlawan. Terima kasih sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat jangan merepresif gerakan rakyat. Kami turun ke jalan tidak mungkin hadir di sini kalau penguasa hari ini berpihak pada rakyat. Selamat sore. Maka dari itu kita juga hadir di sini tidak hanya kemudian menyuarakan tentang kenaikan BBM, tapi kita menyuarakan isu-isu lainnya. Salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan oleh istana, dan rasanya hari ini kita sama-sama tidak sepakat dengan hal itu. Dan yang kedua tentu adalah tentang RKUHP. Jika RKUHP disahkan, hari ini adalah hari demonstrasi terakhir kita. Jika RKUHP disahkan, kita tidak bisa lagi membahas sosial politik di media sosial kawan-kawan semua. Maka negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, kita kepalkan tangan kiri kita kawan-kawan. Kita kepalkan tangan kiri kita. Kita nyanyikan bersama. Kita renungkan bersama lagu Ibu Pertiwi. Sepakat? Yang di belakang boleh? Yang di belakang kepalkan tangan kirinya. Yang di belakang kepalkan tangan kirinya. Kita bersama nyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Dalam hitungan ketiga kawan-kawan. 1, 2, 3. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, intannya terkenang, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Ikuti saya kawan-kawan semua. Jika ada 1000 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 10 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 1 orang yang membela kebenaran, maka pastikan dan saksikan itu adalah aku. Itu adalah aku. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang berjuang. Sekian kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian orasi yang sangat melegakan
dari Presma Universitas Indonesia. Baik, untuk sama-sama mengingatkan bahwa perjuangan kita tidak akan pernah selesai. Maka dari itu saya meminta kawan-kawan yang saat ini sedang duduk untuk berdiri kembali, untuk merapatkan barisannya kawan-kawan. Karena waktu sudah semakin sore kawan-kawan. Salam mobil komando semua. Jangan berjajar.
Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini seusai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat di Tribuners masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Tidak, Tribuners, beberapa saat yang lalu massa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh massa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Hanya itu, sejumlah beton batas jalan lainnya pun seperti ini, Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu arus lalu lintas masih belum dibuka untuk Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya, baik, demikian Tribuners, laporan saya Novalanten langsung dari lokasi aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini. Menyampaikan pendapat terhadap pengalihan jadi dampak kepada penyesuaian harga BBM. Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan benar. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Kodam Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus
mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan juga. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak masa tapi situasi bisa kita kendali. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi. Kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai. Agar Indonesia ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi.
kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis kawan-kawan semuanya. Oke, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ada yang lain? Kalau sudah ada, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi demokrasi ini yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan, terlibat tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keamanan dan kegiatan penyampaian pendapat dengan baik, damai, tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat kegaduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19:07. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya dan menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan sampai dilakukan yang tidak elok dilakukan oleh kelompok yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, jaga keamanan kita bersama. Kewajiban kita adalah menjamin bahkan orang lain sehingga mereka bisa mencari tempat ini dengan baik. Sekali lagi, adik-adik mahasiswa, kami mengimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit. Sudah waktunya adik-adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik, menjaga keamanan, terlibat. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif. Tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak, semua dilakukan jangan sampai adik-adik yang sepanjang ini dicederai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, sekarang sudah pukul 19 lewat 13 menit. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang. Mereka karena kita tahu
kita mengingat seperti ini seperti saya himbau kepada adik-adik semua ada yang sudah menyampaikan silakan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan. Assalamualaikum
سيجزون ما كانوا يعملون. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya rasanya maju ke sini pos beli BBM yang naik harganya, bagaimana untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya bertekan dengan kenaikan BBM subsidi. Kenapa? Masanya maju sama pos doang. Harus kuat. Masanya sampai air masih memungkinkan karena pas pukul mereka kuat, selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya masalahnya mau mandek nggak?
Makanya lo kalau demo lo harus begini, itu fungsinya kalau ada dorongan dia sel-sel tek 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 gitu. Pelajaran 98. Bener. 98 tuh mereka lempar gas air mata, kita dia main udah biasa gitu. Ini yang dilihat. Kali mabar email ya. Sekarang mabar ya. Jangan tercecer, jangan tercecer.
Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini seusai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat ini, Tribuners, masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Ini Tribuners, beberapa saat yang lalu massa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh massa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Hanya itu, sejumlah beton batas jalan lainnya pun seperti ini, Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu arus lalu lintas masih belum dibuka untuk Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya, baik, demikian Tribuners, laporan saya Nova Lanten langsung dari lokasi aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini. Menyampaikan pendapat terhadap pengalihan jadi dampak kepada penyesuaian harga BBM. Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Dari mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan, bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan baik. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Kodam Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus
mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan itu. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak masa tapi situasi bisa kita kendali. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi. Kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai. Agar Indonesia ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa. Hidup buruh. Hidup rakyat Indonesia. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kado kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi
pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi. Kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis kawan-kawan semuanya. Oke, hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ada yang lain? Kalau sudah ada, singkat. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi ini yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keamanan dan kegiatan penyampaian pendapat dengan baik, damai, tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat kegaduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19:07. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan sampai dimulai dengan perilaku yang tidak elok dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, menjaga keamanan kita bersama, jangan sampai tercederai oleh yang tidak elok dan tidak baik dilakukan oleh orang mahasiswa. Ada mahasiswa punya hak, ada mahasiswa punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menjamin bahkan orang lain sehingga mereka bisa mencari tempat ini dengan baik. Sekali lagi, ada mahasiswa, kami mengimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit. Sudah waktunya adik-adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik, menjaga keamanan, ketertiban. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif, tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak, semua dilakukan jangan sampai yang kedepannya ini dicederai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, sekarang sudah pukul 19 lewat 13. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang
Silakan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan.
سيجزون ما كانوا يعملون. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya rasanya maju ke sini pos membeli BBM yang naik harganya, bagaimana untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya bertekan dengan kenaikan BBM subsidi. Masanya maju pos doang. Kuat. Masanya sampai air masih memungkinkan karena pas pukul mereka kuat.
selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya, masalahnya mau mandek kan, banyak yang bilang. Makanya lo kalau demo lo harus begini itu fungsinya kalau ada dorongan dia sel-sel tek 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 gitu. Pelajaran 98. Bener. 98 tuh mereka lempar gas air mata, kita dia main udah biasa gitu. Ini yang dilihat. Kali yang mau orang nanti pakai ke sini nanti dipindahkan. Siapa yang maju perjuangan ke depan, jangan blok satu-satu kampus. Dulu itu tinggal satu. Kawannya lepas dulu tinggal satu. Kawan buat dengan cari Indonesia. Kawan-kawan yang di depan, masa siaran tenang, karena kita masih ada kawan-kawan perempuan yang untuk dikondisikan. Kawan-kawan kalian itu menunggu dulu. Kita menunjukkan kepada pemerintah bahwa ini adalah kita mahasiswa kaum intelektual. Oke, baik kepada Bapak. Kompor ya. Wah, kompor. Masa di belakang mundur. Mundur 5 langkah. Masa di belakang mundur 5 langkah. Mohon berhenti, mohon tolong berhenti, mohon tolong berhenti dulu, kawan-kawan mahasiswa yang di depan semua, kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando, tidak tersambung komando, kawan-kawan semua, kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando, kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando, kawan-kawan mahasiswa yang di depan mohon. Itu yang di depan kita lagi keluar apa kekerasan?
Katanya kau intelek. Kawan-kawan yang di depan, Bapak masing-masing kampus silahkan datang ke depan untuk membantu kawan-kawan yang di depan. Teman-teman, saya ada penawaran khusus buat hari ini. Kita di sini nggak bakal bisa maju, nggak bisa bakal dudukin istana kalau cuma kayak gini doang. Kita di sini nggak percaya partai, nggak percaya DPR, nggak percaya Jokowi. Kita juga di sini nggak percaya sama Polri. Cuman bagi sini ada penawaran. Kalau misalkan Polri ingin dipercaya rakyat, buka jalur itu. Buka! Dudukin istana. Buka! 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 Keren Bapak. Ya, teman-teman yang di depan, mohon diarahkan. Kawan-kawan, teman-teman yang di bawah, jangan dulu, jangan pada ambil dulu, tahan. Kita jawab, Polri. Kalau misalkan Polri berani membuka ini, kita akan percaya dengan Polri. Kita akan duduk di sana. Kalau misalkan Polri tidak membuka ini, Polri sama aja dengan DPR, partai Jokowi. Ini kamera kan buka! Kawan-kawan, tenang kawan-kawan, kawan-kawan, tenang, jangan mudah terprovokasi kawan-kawan. Tenang, kita satu komando. Kawan-kawan, saya bertegas tidak perlu kita yang membuka. Biarkan Polri yang membuka untuk memastikan supaya kita percaya kepada Polri. Kita tidak perlu bersusah-susah untuk membuka itu. Biarkan Polri yang bergerak sendiri, kawan-kawan. Sepakat? Tahan dulu kawan-kawan yang di depan. Kawan-kawan, tahan dulu kawan-kawan. Untuk Bapak kampus, barisan paling depan. Oke baik kawan-kawan. Perwakilan Bogor masing-masing kampus bisa merangsang ke depan. Perwakilan Bogor masing-masing kampus silakan maju ke depan. Untuk kawan-kawanku yang di depan, jangan mengotori tangan kalian untuk membuka pintu itu. Jangan kotori tangan kita. Biarkan Polri yang membuka pintu itu untuk kita. Kawan-kawan di depan. Jaga berita dalam satu malam. Bersatu dengan Israel, bersatu
Indonesia. Bukan segelintir orang yang terus mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita menghendaki batalkan kenaikan BBM, turunkan harga-harga, cabut omnibus law, undang-undang cipta kerja. Seharusnya kekuasaan penguasa di seberang sana harusnya turun mendengar apa yang menjadi suara-suara rakyat. Kita sampaikan jangan pernah merepresi gerakan rakyat, karena rakyat marah turun ke jalan akibat dari penguasa sendiri yang tidak berpihak kepada rakyat. Betul nggak? Betul nggak? Sekali lagi, silakan penguasa di seberang sana, Jokowi turun menghadap rakyat agar membatalkan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Kalau rezim ini sudah tidak mampu memimpin negeri ini untuk kepentingan rakyat, serahkan kepada rakyat yang hari ini turun ke jalan. Kita adalah terus dilakukan bagaimana represif, bagaimana pelanggaran hak-hak rakyat, bagaimana demokrasi, bagaimana mempertahankan hak-hak rakyat Indonesia memilih bangsa dan kedaulatan rakyat Indonesia. Penjagaan terus dilakukan upaya terhadap rakyat terus dilakukan penguasa. Ya, Tribuners, kurang lebih seperti ini suasana aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda terkait tolak kenaikan BBM pada sore hari ini. Terlihat sebuah untayan kawat berduri sudah rusak dan masih ada satu kawat berduri lagi yang ada di kawasan Patung Kuda ini. Hidup rakyat yang terus melawan. Terima kasih sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat jangan merepresif gerakan rakyat. Kami turun ke jalan, tidak mungkin hadir di sini kalau penguasa hari ini berpihak kepada rakyat. Selamat sore. Maka dari itu kita juga hadir di sini tidak hanya kemudian menyuarakan tentang kenaikan BBM, tapi kita menyuarakan isu-isu lainnya. Salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan oleh istana, dan rasanya hari ini kita sama-sama tidak sepakat dengan hal itu. Dan yang kedua tentu adalah tentang RKUHP. Jika RKUHP disahkan, hari ini adalah hari demonstrasi terakhir kita. Jika RKUHP disahkan, kita tidak bisa lagi membahas sosial politik di media sosial kawan-kawan. Maka negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, kita kepalkan tangan kiri kita kawan-kawan. Kita kepalkan tangan kiri kita. Kita nyanyikan bersama. Kita renungkan bersama lagu Ibu Pertiwi. Sepakat? Yang di belakang boleh? Yang di belakang kepalkan tangan kirinya. Yang di belakang kepalkan tangan kirinya. Kita bersama nyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Dalam hitungan ketiga kawan-kawan. 1, 2, 3. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air
gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang dan berdoa. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Ikuti saya kawan-kawan semua. Jika ada 1000 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 10 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 1 orang yang membela kebenaran, maka pastikan dan saksikan itu adalah aku. Itu adalah aku. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang berjuang. Sekian kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian orasi yang sangat elegan dari Presma Universitas Indonesia. Baik, untuk sama-sama mengingatkan bahwa perjuangan kita tidak akan pernah selesai. Maka dari itu saya meminta kawan-kawan yang saat ini sedang duduk untuk berdiri kembali, untuk merapatkan barisannya kawan-kawan. Karena waktu sudah semakin sore kawan-kawan.
Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini seusai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat ini, Tribuners, masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Lihat, Tribuners, beberapa saat yang lalu massa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh massa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Hanya itu, sejumlah beton batas jalan lainnya pun seperti ini, Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu, arus lalu lintas masih belum dibuka untuk Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya, baik, demikian Tribuners, laporan saya Nova Lanten langsung dari lokasi aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini. Menyampaikan pendapat terhadap pengalihan subsidi dampak kepada penyesuaian harga BBM
Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan benar. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Kodam Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan juga. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak masa, tapi situasi bisa kita kendali. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi kita. Kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai, agar Indonesia ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa
mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi. Kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis semuanya. Oke, hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ada yang lain? Kalau sudah ada, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi. Demokrat ini yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan akibat sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keamanan dan kegiatan penyampaian pendapat dengan baik, damai, tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat keseduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19 lewat 7 menit. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan sampai mulai mengakibatkan perilaku yang tidak elok dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik, karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, jaga keamanan kita bersama, dan sekali lagi, penyampaian pendapat menunjukkan diri, jangan sampai tercederai oleh orang yang tidak elok dan tidak baik dilakukan oleh orang mahasiswa. Ada mahasiswa punya hak, ada mahasiswa punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menjamin bahkan orang lain sehingga mereka juga mencari tempat ini dengan baik. Sekali lagi, ada mahasiswa, kami mengimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit, sudah waktunya adik-adik kembali ke rumahnya masing-masing.
Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik. Jaga keamanan terlibat. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif. Tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak. Semua dilakukan yang sepanjang ini dicederai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, sekarang sudah pukul 19 lewat 13. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang. Mereka akan kami mendoakan
jalan aman, lancar, tidak ada masalah. Dan kami siap. Adik-adik mahasiswa sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19:18 menit. Sudah waktunya kita mengumandangkan azan sholat Isya. Silakan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan sholat Isya. سيجزون ما كانوا يعملون. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Bagaimana bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya rasanya maju ke sini pos beli BBM yang naik harganya, bagaimana masyarakat untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya tertekan dengan kenaikan BBM subsidi. Saya Pak, dari Sampos doang. Kenapa? Masanya Pak, dari Sampos doang. Kuat. Masanya sampai air masih memungkinkan, karena pas dipukul mereka kuat, selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya masalahnya mau mandeknya banyak yang bilang. Makanya lo kalau demo lo harus begini itu fungsinya, kalau ada dorongan dia sel tek 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 gitu. Pelajaran 98. Bener. 98 tuh mereka lempar gas air mata, kita juga main udah biasa gitu. Ini yang dilihat. Kali STM. Mabar email ya. Sekarang mabar ya.
Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini seusai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat ini, Tribuners, masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Ini Tribuners, beberapa saat yang lalu masa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh massa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Hanya itu, sejumlah beton batas jalan lainnya pun seperti ini, Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu, arus lalu lintas masih belum dibuka untuk Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya, baik, demikian Tribuners, laporan saya Novalanten langsung dari lokasi aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini.
menyampaikan pendapat terhadap pengalihan subsidi dampak kepada penyesuaian harga BBM. Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Dari mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan baik. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Kodam Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan pendapat. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak massa, tapi situasi bisa kita kendalikan. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi. Kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai, agar Indonesia ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah
rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakni. Tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi. Kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis kawan-kawan semuanya. Oke, hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ada yang lain? Kalau sudah ada, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi. Demokrat ini yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan terlibat dia melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keamanan dan kegiatan penyampaian pendapat dengan baik damai tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat kegaduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19:07. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan sampai dimulai perilaku yang tidak elok dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik, karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, jaga keamanan kita bersama, dan kebiasaan. Sekali lagi, penyampaian siapapun di program ini jangan sampai tercederai oleh orang yang tidak elok dan tidak baik dilakukan oleh orang mahasiswa. Ada mahasiswa punya hak, ada mahasiswa punya kewajiban.
Kewajiban kita adalah menjamin bahkan orang lain sehingga mereka bisa mencari tempat ini selesai. Sekali lagi, ayah mahasiswa, kami mengimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit. Sudah waktunya adik-adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik. Jaga keamanan, terlibat. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif. Tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak, semua dilakukan. Jangan sampai yang sepanjang ini tercederai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, sekarang sudah pukul 19 lewat 13 menit. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang. Mereka akan
lancar. Kami mendoakan adik-adik di jalan aman, lancar, tidak ada masalah. Dan kami siap adik-adik mahasiswa sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19:18. Sudah waktunya kita mengumandangkan azan sholat Isya. Silakan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan sholat Isya. سيجزون ما كانوا يعملون. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Bagaimana bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya rasanya maju ke sini pos membeli BBM yang naik harganya, bagaimana untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya tertekan dengan kenaikan BBM subsidi. Saya Pak Sampos doang. Kenapa? Masanya maju Sampos doang. Kuat. Masanya sampai air masih memungkinkan karena pas dipukul mereka kuat, selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya masalahnya mau mandeknya. Makanya lo kalau demo lo harus begini itu fungsinya kalau ada dorongan dia sel tek 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 gitu. Pelajaran 98. Bener. 98 tuh mereka lempar gas air mata, kita juga main udah biasa gitu. Ini yang dilihat. Kali stand. Yang mau orang nanti pakai ke sini nanti dipindahkan. Yang pegang baju perjuangan ke depan, jangan blok satu-satu kampus. Itu tinggal satu. Kawannya lepas dulu, tinggal satu. Kawan-kawan buah, dengan cari Indonesia. Untuk kawan-kawan yang di depan, nanti bentar, karena kawan-kawan masa sih tahu, baik kawan-kawan yang di depan, masa siap tenang, karena kita masih ada kawan-kawan perempuan yang untuk dikondisikan. Kawan-kawan kalian itu menunggu dulu. Kita menunggu kepada pemerintah bahwa ini adalah kita mahasiswa kalau intelektual. Oke, baik kepada bapak. Kompor ya. Wah, kompor. Masa sih belakang mundur. Mundur 5 langkah. Masa sih belakang mundur 5 langkah. Kawan-kawan mahasiswa, perjuangan kita lari banyak. Stop. Kawan-kawan mahasiswa, perjuangan kita lari banyak. Kita lari berjuang dana. Tolong satu komando. Komando ada di bawah komando. Satu komando. Satu perjuangan. Satu komando. Satu perjuangan. Satu perjuangan. Satu komando. Satu perjuangan. Satu komando.
Tes. Mokom berhenti, Mokom tolong berhenti, Mokom tolong berhenti dulu, Mokom. Kawan-kawan mahasiswa yang di depan semua, kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando, tidak satu komando kawan-kawan semua. Kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando. Kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando. Kawan-kawan mahasiswa yang di depan Mokom. Itu yang di depan kita lek keluar apa kekerasan? Katanya kau intelek. Kawan-kawan yang di depan, Bapak masing-masing kampus silahkan datang ke depan untuk membantu kawan-kawan yang di depan. Teman-teman, saya ada penawaran khusus buat hari ini. Kita di sini nggak bakal bisa maju, nggak bisa bakal dudukin istana kalau cuma kayak gini doang. Kita di sini nggak percaya partai, nggak percaya DPR, nggak percaya Jokowi. Kita juga di sini nggak percaya sama Polri. Cuman bagi sini ada penawaran. Kalau misalkan Polri ingin dipercaya rakyat, buka jalur itu. Duduk di istana. Buka. Teman-teman yang di depan, mohon diharapkan. Kawan-kawan, teman-teman yang di bawah, jangan pada anak dulu, tahan. Kita jawab, Polri. Kalau misalkan Polri berani membuka ini, kita akan percaya dengan Polri. Kita akan duduk di sana. Kalau misalkan Polri tidak membuka ini, Polri sama aja dengan DPR, partai Jokowi. Ini kamera kan buka. Kawan-kawan, tenang kawan-kawan, tenang, jangan mudah terprovokasi kawan-kawan. Tenang, kita satu komando. Kawan-kawan, saya bertegas tidak perlu kita yang membuka. Biarkan Polri yang membuka untuk memastikan supaya kita percaya kepada Polri. Kita tidak perlu bersusah-susah untuk membuka itu. Biarkan Polri yang bergerak sendiri kawan-kawan. Sepakat? Tahan dulu kawan-kawan yang di depan. Kawan-kawan, tahan dulu kawan-kawan. Untuk Bapak kampus, barisan paling depan. Oke baik kawan-kawan. Perwakilan Bapak masing-masing kampus bisa berangsang ke depan. Perwakilan Bapak masing-masing kampus silakan maju ke depan. Untuk kawan-kawanku yang di depan, jangan mengotori tangan kalian untuk membuka pintu itu. Jangan kotori tangan kita. Biarkan Polri yang membuka pintu itu untuk kita. Kawan-kawan di depan. Jaga berbeda dalam satu malam.
Untuk bisa menyemangatkan kita kembali, mari kita nyanyikan Indonesia air meka kita menyampaikan bahwa pemilik bangsa ini adalah rakyat Indonesia, bukan segelintir orang yang terus mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita mengenaki batalkan menaikkan BBM, turunkan harga-harga, cabut omnibus law, undang-undang cipta kerja. Seharusnya kekuasaan penguasa di seberang sana harusnya turun mendengar apa yang menjadi suara-suara rakyat. Kita sampaikan jangan pernah merepresi gerakan rakyat, karena rakyat marah turun ke jalan akibat dari penguasa sendiri yang tidak berpihak kepada rakyat. Betul nggak? Betul nggak? Sekali lagi, silakan penguasa di seberang sana, Jokowi turun menghadap rakyat agar membatalkan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Kalau rezim ini sudah tidak mampu memimpin negeri ini untuk kepentingan rakyat, serahkan kepada rakyat yang hari ini turun ke jalan. Kita adalah terus dilakukan bagaimana represif, bagaimana pelanggaran hak-hak rakyat, bagaimana demokrasi, bagaimana rakyat Indonesia memilih bangsa dan kedaulatan rakyat Indonesia.
penjagaan terus dilakukan upaya terhadap rakyat terus dilakukan penguasaan. Ya, Tribuners, kurang lebih seperti ini suasana aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda terkait tolak kenaikan BBM pada sore hari ini. Terlihat sebuah untayan kawat berduri sudah rusak dan masih ada satu kawat berduri lagi yang ada di kawasan Patung Kuda ini. Hidup rakyat yang terus melawan. Terima kasih sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat jangan merepresif gerakan rakyat. Kami turun ke jalan, tidak mungkin hadir di sini kalau penguasa hari ini berpihak pada rakyat. Selamat sore. Maka dari itu kita juga hadir di sini tidak hanya kemudian menyuarakan tentang kenaikan BBM, tapi kita menyuarakan isu-isu lainnya. Salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan oleh istana, dan rasanya hari ini kita sama-sama tidak sepakat dengan hal itu. Dan yang kedua tentu adalah tentang RKUHP. Jika RKUHP disahkan, hari ini adalah hari demonstrasi terakhir kita. Jika RKUHP disahkan, kita tidak bisa lagi membahas sosial politik di media sosial kawan-kawan semua. Maka negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, kita kepalkan tangan kiri kita kawan-kawan. Kita kepalkan tangan kiri kita. Kita nyanyikan bersama. Kita renungkan bersama lagu Ibu Pertiwi. Sepakat? Yang di belakang boleh? Yang di belakang kepalkan tangan kirinya. Yang di belakang kepalkan tangan kirinya. Kita bersama nyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Dalam hitungan ketiga kawan-kawan. 1, 2, 3. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, intannya terkenang, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, rinti dan berdoa. Hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Ikuti saya kawan-kawan semua. Jika ada 1000 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 10 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 1 orang yang membela kebenaran, maka pastikan dan saksikan itu adalah aku. Itu adalah aku. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.
Hidup perempuan yang berjuang. Sekian kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian orasi yang sangat elegan dari Presma Universitas Indonesia. Baik, untuk sama-sama mengingatkan bahwa perjuangan kita tidak akan pernah selesai. Maka dari itu saya meminta kawan-kawan yang saat ini sedang duduk untuk berdiri kembali, untuk merapatkan barisannya kawan-kawan. Karena waktu sudah semakin sore kawan-kawan. Apa?
Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini selesai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat ini, Tribuners, masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Ini Tribuners, beberapa saat yang lalu massa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh massa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Hanya itu, jumlah beton batas jalan lainnya pun seperti ini, Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu, arus lalu lintas masih belum dibuka untuk Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya, baik, demikian Tribuners, laporan saya Nova Lanten langsung dari lokasi aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini. Menyampaikan pendapat terhadap pengalihan subsidi dampak kepada penyesuaian harga BBM. Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan, bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan baik. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Kodam Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus
mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan juga. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak massa tapi situasi bisa kita kendali. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi kita. Kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai. Agar Indonesia ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi.
kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis kawan-kawannya. Oke, hidup Mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ada yang lain? Kalau sudah ada, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi. Demokrat ini yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan, terlibat tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keamanan dan kegiatan penyampaian pendapat dengan baik, damai, tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat keseduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19:07. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan aspirasi yang tidak elok dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, jaga keamanan kita bersama, dan sekali lagi saya silakan menunjukkan diri jangan sampai tercederai oleh yang tidak elok dan tidak baik dilakukan oleh orang mahasiswa. Ada mahasiswa punya hak, ada mahasiswa punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menjamin keamanan orang lain sehingga mereka bisa mencari tempat ini dengan baik. Sekali lagi, ada mahasiswa, kami mengimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit, sudah waktunya adik-adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik, jaga keamanan, terlibat. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif, tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak, jaga keamanan. Semua dilakukan jangan sampai yang sepanjang ini tercederai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, sekarang sudah pukul 19:13. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang. Mereka akan kita
Saya mengimbau kepada adik-adik semua, ada yang sudah menyampaikan Silakan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sayujzawna ma kanu ya'malun. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya rasanya maju ke sini pos membeli BBM yang naik harganya, bagaimana untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya, bertekan dengan kenaikan BBM subsidi. Kenapa? Masanya maju sama pos doang. Harus kuat. Masanya sampai air masih memungkinkan, karena pas dipukul mereka kuat, selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya, masalahnya mau mandeknya banyak yang bilang. Makanya lo kalau demo lo harus begini itu fungsinya, kalau ada dorongan dia sel tek 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 gitu. Pelajaran 98. Bener. 98 tuh mereka lempar gas air mata, kita dia main udah biasa gitu. Ini apa ya? Kali diskusi
sekarang mabar ya.
Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini selesai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat ini, Tribuners, masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Ada Tribuners, beberapa saat yang lalu massa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh massa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Hanya itu, sejumlah beton batas jalan lainnya pun seperti ini, Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu, arus lalu lintas masih belum dibuka untuk Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya, baik, demikian Tribuners, laporan saya Nova Lanten langsung dari lokasi aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini. Menyampaikan pendapat terhadap pengalihan subsidi dampak pada penyesuaian harga BBM. Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Dari mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan, bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan sukses. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Kodam Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus
mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan juga. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak massa tapi situasi bisa kita kendali. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi. Kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai. Agar Indonesia ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa. Hidup buruh. Hidup rakyat Indonesia. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani,
pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita meminta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi. Kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis kawan-kawan semuanya. Oke, hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ada yang lain? Kalau sudah ada, Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung, tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi ini yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan, terlibat juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keamanan dan dalam kegiatan penyampaian pendapat dengan baik. Kami tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat keseduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19:07. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan sampai dimulai dengan perilaku yang tidak elok dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, jaga keamanan kita bersama, dan sekali lagi saya siapa menunjukkan diri jangan sampai tercederai oleh yang tidak elok dan tidak baik dilakukan oleh seorang mahasiswa. Ada mahasiswa punya hak, ada mahasiswa punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menjamin bahkan orang lain sehingga mereka juga bisa mencari tempat ini dengan baik. Sekali lagi, ada mahasiswa, kami mengimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit, sudah waktunya adik-adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik, jaga keamanan, terlibat. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif, tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra, yang merusak nama baik. Bijak menjaga keamanan. Semua dilakukan bersuara kita. Jangan sampai yang sepanjang ini tercederai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, sekarang sudah pukul 19 lewat 13. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang
Silakan kepada muadzin untuk membacakan azan.
سيجزون ما كانوا يعملون. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya rasanya maju ke sini pos beli BBM yang naik harganya, bagaimana untuk mengisi bensinnya, hidupi keluarganya tertekan dengan kenaikan BBM subsidi. Mahasiswa, pemuda,
Kenapa? Masanya maju sama pos doang, Bapak. Harus Kuat. Masanya sampai air masih memungkinkan. Karena pas dipukul mereka kuat. Selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya, masalahnya mau mandeknya banyak yang makanya lo kalau demo lo harus begini itu fungsinya kalau di dorongan dia sel-sel tek 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 gitu. Pelajaran 98 bener. 98 tuh mereka ngelempar gas air mata kita juga main udah biasa gitu. Ini yang dilihat kali yang mau orang nanti pakai ke sini nanti dipindahkan. Siapa yang maju perjuangan ke depan, jangan blok satu-satu kampus. Dulu itu tinggal satu. Kawannya lepas dulu tinggal satu. Kawan buat. Indonesia. Kawan-kawan yang di depan, masa siaran tenang, karena kita masih ada kawan-kawan perempuan yang untuk dikondisikan. Kawan-kawan kalian itu menunggu dulu. Kita menunggu kepada pemerintah bahwa ini adalah kita mahasiswa kalau intelektual. Oke, baik kepada Bapak. Kompor Masa di belakang mundur. Mundur di belakang 5 langkah. Masa di belakang mundur 5 langkah. Kawan-kawan mahasiswa, bantuan kita dari banyak. Berhenti stop. Kawan-kawan mahasiswa, bantuan kita dari banyak. Kita lagi berjalan dana. Tolong kasih komando. Komando ada di bawah komando. Satu komando. Satu perjuangan. Satu komando. Satu perjuangan. Satu perjuangan. Satu komando. Satu perjuangan. Satu komando. Satu perjuangan. Buat teman-teman di depan, jangan itu. Buat teman-teman di depan, Mas. Mohon berhenti, mohon tolong berhenti, mohon tolong berhenti dulu, mohon.
Kawan-kawan mahasiswa yang di depan semua, kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando, tidak tergabung komando kawan-kawan semua. Kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando. Kawan-kawan mahasiswa, tolong satu komando. Kawan-kawan mahasiswa yang di depan mogok. Itu yang di depan intelektual apa kekerasan? Katanya kau intelek. Kawan-kawan yang di depan, Bapak masing-masing kampus silahkan datang ke depan untuk membantu kawan-kawan yang di depan. Teman-teman, saya ada penawaran khusus buat hari ini. Kita di sini nggak bakal bisa maju, nggak bisa bakal dudukin di sana kalau cuma kayak gini doang. Kita di sini nggak percaya partai, nggak percaya DPR, nggak percaya Jokowi. Kita juga di sini nggak percaya sama Polri. Cuman bagi sini ada penawaran. Kalau misalkan Polri ingin dipercaya rakyat, buka jalur itu. Buka. Dudukin di sana. Buka. 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 Keren Bapak. Ya. Teman-teman yang di depan, mohon diharapkan. Kawan-kawan, teman-teman yang di bawah, jangan pada ambil dulu, kawan. Kita jawab, Polri. Kalau misalkan Polri berani membuka ini, kita akan percaya dengan Polri. Kita akan duduk di sana. Kalau misalkan Polri tidak membuka ini, Polri sama aja dengan DPR, partai Jokowi. Ini kamera kan buka. Kawan-kawan, tenang kawan-kawan, kawan-kawan, tenang, jangan mudah terprovokasi kawan-kawan. Tenang, kita satu komando. Kawan-kawan, saya bertegas tidak perlu kita yang membuka. Biarkan Polri yang membuka untuk membuktikan supaya kita percaya kepada Polri. Kita tidak perlu bersusah-susah untuk membuka itu. Biarkan Polri yang bergerak sendiri kawan-kawan. Sepakat. Tahan dulu kawan-kawan yang di depan. Kawan-kawan, tahan dulu kawan-kawan. Untuk Bapak berkampus, barisan paling depan. Oke baik kawan-kawan. Perwakilan Bapor masing-masing kampus bisa berangsang ke depan. Perwakilan Bapor masing-masing kampus silakan maju ke depan. Untuk kawan-kawanku yang di depan, jangan mengotori tangan kalian untuk membuka pintu itu. Jangan kotori tangan kita. Biarkan Polri yang membuka pintu itu untuk kita. Kawan-kawan di depan. Kita berpindah dalam satu malam. Suci yang pun
Kepada seluruh rakyat yang hari ini turun ke jalan, ini adalah bentuk apresiasi persatuan seluruh rakyat Indonesia. Kita menyampaikan jangan ada represi terhadap gerakan rakyat. Rakyat turun ke jalan karena marah, tapi jangan kekuasaan yang sepihak kepada rakyat. Untuk itu kita menyampaikan bahwa pemilik bangsa ini adalah rakyat Indonesia, bukan segelintir orang yang terus mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya. Kita mengendaki batalkan kenaikan BBM, turunkan harga-harga, cabut omnibus law, undang-undang cipta kerja. Seharusnya kekuasaan penguasa di seberang sana harusnya turun mendengar apa yang menjadi suara-suara rakyat. Kita sampaikan jangan pernah merepresi gerakan rakyat, karena rakyat marah turun ke jalan akibat dari penguasa sendiri yang tidak berpihak kepada rakyat. Betul nggak? Betul nggak? Sekali lagi, silakan penguasa di seberang sana, Jokowi turun menghadap rakyat agar membatalkan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Kalau rezim ini sudah tidak mampu memimpin negeri ini untuk kepentingan rakyat, serahkan kepada rakyat yang hari ini turun ke jalan. Kita adalah terus dilakukan bagaimana represif, bagaimana perampasan hak-hak rakyat, rakyat Indonesia memilih bangsa dan kedaulatan rakyat Indonesia. Penjagaan terus dilakukan, upaya terhadap rakyat terus dilakukan Ya, Tribuners, kurang lebih seperti ini suasana aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda terkait tolak kenaikan BBM pada sore hari ini. Terlihat sebuah untayan kawat berduri sudah rusak dan masih ada satu kawat berduri lagi yang ada di kawasan Patung Kuda ini. Hidup rakyat yang terus melawan. Terima kasih sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat jangan merepresi gerakan rakyat. Kami turun ke jalan tidak mungkin hadir di sini kalau penguasa hari ini berpihak kepada rakyat. Selamat sore. Maka dari itu kita juga hadir di sini tidak hanya kemudian menyuarakan tentang kenaikan BBM, tapi kita menyuarakan isu-isu lainnya. Salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan oleh istana, dan rasanya hari ini kita sama-sama tidak sepakat dengan hal itu. Dan yang kedua tentu adalah tentang RKUHP. Jika RKUHP disahkan, hari ini adalah hari demonstrasi terakhir kita. Jika RKUHP disahkan, kita tidak bisa lagi membahas sosial politik di media sosial lawan kuasa. Maka negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, kita kepalkan tangan kiri kita, kawan-kawan.
Kita kepalkan tangan kiri kita nyanyikan bersama, kita renungkan bersama lagu Ibu Pertiwi. Sepakat? Yang di belakang boleh, yang di belakang kepalkan tangan kirinya, kita bersama nyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Dalam hitungan ketiga kawan-kawan. 1, 2, 3. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, intannya terkenang, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Ikuti saya kawan-kawan semua. Jika ada 1000 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 10 orang yang membela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 1 orang yang membela kebenaran, maka pastikan dan saksikan itu adalah aku. Itu adalah aku. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang berjuang. Sekian kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian orasi yang sangat elegan dari Presma Universitas Indonesia. Baik, untuk sama-sama mengingatkan bahwa perjuangan kita tidak akan pernah selesai. Maka dari itu saya meminta kawan-kawan yang saat ini sedang duduk untuk berdiri kembali, untuk merapatkan barisannya kawan-kawan. Karena waktu sudah semakin sore kawan-kawan. Apa?
tabung yang sadar. Jangan tertender, jangan tertekan. Saling jaga bersama kawan. Terus. Ya, Tribuners, selamat malam. Saat ini waktu menunjukkan sekira pukul 8 malam dan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dinyatakan selesai setelah massa yang dari gabungan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan BBM di kawasan Patung Kuda pada Selasa 13 September hari ini. Nah, Tribuners, situasi terkini seusai aksi unjuk rasa adalah kira-kira seperti ini, Tribuners. Area kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat pada malam hari ini. Terlihat ini, Tribuners, masih banyak bekas-bekas sampah, botol plastik yang berserakan di Jalan Medan Merdeka Barat, namun tugas kebersihan masih sedang membersihkan Jalan Medan Merdeka Barat ini dari serakan sampah. Sementara itu petugas kepolisian juga masih berjaga mengamankan situasi selepas jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Ini Tribuners, beberapa saat yang lalu masa dari gabungan mahasiswa berkumpul di titik ini menggelar aksi unjuk rasa terkait tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda. Nah, Tribuners, ada yang baru, yakni beton-beton di pilok begitu oleh massa aksi setelah menggelar aksi unjuk rasa. Hanya itu, sejumlah beton batas jalan lainnya pun seperti ini, Tribuners, situasi terkini di kawasan Patung Kuda pada malam hari ini. Sementara itu arus lalu lintas masih belum dibuka untuk Jalan Medan Merdeka Barat ini. Ya, baik, demikian Tribuners, laporan saya Novalanten langsung dari lokasi aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada malam hari ini. Menyampaikan pendapat terhadap pengalihan jadi dampak kepada penyesuaian harga BBM. Pertama, atas nama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, segenap unsur yang melaksanakan layanan pengamanan pada siang hingga malam hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada
adik-adik mahasiswa. Mengapa saya mengucapkan terima kasih dari mahasiswa telah menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Ini bisa menjadi contoh pada kita semua ke depan bahwa menyampaikan pendapat kalau kita laksanakan dengan tertib, dengan penuh kesabaran, saya kira akan berjalan dengan aman dan baik. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih bahwa situasi bisa kondusif. Ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri, kita semua bisa sabar. Demikian juga jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Polda Jaya dengan sabar, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kasih sayang, terus mengawal adik-adik mahasiswa yang menyampaikan pendapat. Saya kira itu rekan-rekan. Mudah-mudahan ke depan jika ada lagi ya contoh seperti ini, walaupun melibatkan banyak massa, tapi situasi bisa kita kendalikan. Saya kira itu rekan-rekan dari saya. Mungkin dari Panglima ada yang himbauan yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Saya hanya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan kegiatan ini. Hari ini kita tahu bersama elemen mahasiswa, elemen buruh, elemen ormas melaksanakan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasinya kepada kita semua secara dewasa. Kita menandai kedewasaan demokrasi. Kita harus salut, kita harus bangga. Ternyata kita semuanya mempunyai itu semuanya. Sehingga kita harapkan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan juga bisa dilaksanakan dengan damai, agar Indonesia ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Ya, hidup mahasiswa. Batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat dari konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan sikap seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat, bahwa rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi di malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa
aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, kaum muda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati. Sampai jam segini kita masih saja belum didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang jauh lebih besar pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa! Secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, kita minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi. Kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis tahun-tahun semuanya. Oke, hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ada yang lain? Kalau sudah ada, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita secara jelas melihat bagaimana rezim buta, tuli, bebal terhadap aspirasi rakyat. Olehnya itu, hari ini seluruh elemen bergabung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM yang beberapa kali sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Aksi ini akan terus terjadi. Demokrat ini yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya mengimbau agar tetap menjaga keamanan, terlibat, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keamanan dan kegiatan penyampaian pendapat dengan baik, damai, tidak menjadi perbincangan masyarakat banyak bahwa mahasiswa membuat keseduhan di dalam menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi kepada adik-adik, sekarang sudah pukul 19:07. Adik-adik sudah harus meninggalkan lokasi ini. Adik-adik sudah seharian menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan sampai dilakukan yang tidak elok dilakukan oleh kelompok yang notabene adalah kelompok masyarakat yang menjamin adik-adik dalam keadaan baik karena adik-adik telah melakukan haknya dengan baik, menghormati orang lain, jaga keamanan kita bersama, dan sekali lagi penyampaian pendapat jangan sampai tercederai oleh yang tidak elok dan tidak baik dilakukan oleh orang mahasiswa. Ada mahasiswa punya hak, ada mahasiswa punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menjamin bangsa orang lain sehingga mereka mencari tempat ini dengan baik. Sekali lagi, ada mahasiswa, kami mengimbau untuk segera meninggalkan lokasi. Sekarang sudah pukul 19 lewat 12 menit, sudah waktunya adik-adik kembali ke rumahnya masing-masing. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Adik-adik terima kasih telah menyampaikan aspirasinya. Adik-adik telah melakukannya dengan baik, menjaga keamanan, terlibat. Dan saya berharap kegiatan ini ditutup juga dengan kegiatan yang kondusif, tidak ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang merusak citra,
dan mengubah nama baik bijak semua dilakukan yang sepanjang ini tercederai oleh perilaku yang tidak elok. Saya mengimbau kepada adik-adik semuanya, kami sudah pukul 19 lewat dekat ini. Ingat saudara-saudara kita ada di lokasi di lingkungan ini, mereka akan pulang. Mereka akan
Adik-adik mahasiswa sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19:18 menit. Sudah waktunya kita membacakan azan sholat Isya. Silakan kepada muadzin untuk membacakan azan sholat Isya. سيجزون ما كانوا يعملون. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Bagaimana nanti teman-teman saudara-saudara semuanya rasanya maju ke sini pos beli BBM yang naik harganya, bagaimana untuk
mengisi bensinnya, hidupi keluarganya, bertekan dengan kenaikan BBM subsidi. Saya Pak, dari Satpos doang. Kenapa? Masanya Pak, dari Satpos doang. Harus kuat. Masanya sampai air masih memungkinkan, karena pas dipukul mereka kuat, selnya kuat. Tapi ada yang datang lagi di sini. Ya masalahnya mau mandek nggak? Makanya lo kalau demo lo harus begini itu fungsinya, kalau ada dorongan dia sel tek 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 gitu. Pelajaran 98. Bener. 98 tuh mereka lempar gas air mata, kita dia main udah biasa gitu. Ini yang dilihat. Kali stand. Mabar email ya. Sekarang mabar ya.
kembali.